Selamat hari Minggu dan salam sehat saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga ayat 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Levi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita. Saudara yang kekasih, hari Minggu ini disebut Minggu Quasimodo-Geniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya apa? Bayi yang baru lahir itu memasuki dunia yang baru. Selama ini masih dalam rahim ibunya, kandungan ibunya. Sekarang dia lahir, dia melihat dunia ini. Dia bersama-sama dengan keluarga yang mencintainya dan yang membesarkannya. Ada sukacita di dalamnya. Dia bertumbuh, berkembang sampai nanti dewasa, dan dia minum air susu ibu yang murni, yang oleh karenanya dia sehat dan berkembang. Saudaraku yang terkasih, kepada kita juga ada makna daripada Quasimodo-Geniti. Artinya kita sudah memasuki Minggu Paskah, barusan beberapa hari yang lalu. Dan Paskah itu memberikan hidup baru kepada kita. Suasana yang baru, ketaatan yang baru, dan perilaku yang baru juga di tengah-tengah kehidupan dan dalam berjemaat. Itulah arti Quasimodo-Geniti. Saudara, kalau kita dengar tadi firman Tuhan yang kita baca barusan dari Kisah Para Rasul pasal 4, 32 sampai 37 itu, di situ diberitakan bahwa dengan semangat Paskah itu, maka murid-murid Tuhan Yesus berkhotbah, bersaksi dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus. Mereka berani untuk menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, dia telah menang, dan sebenarnya mereka dilarang oleh para imam-imam dan pemimpin agama pada waktu itu. Tapi semakin dilarang, karena Paskah itu, murid itu semakin tegar dan berani untuk bersaksi. Mereka menyembuhkan banyak orang yang sakit, dan pada waktu mereka berkhotbah ada sekitar 5.000 orang yang percaya dan dibaptis. Itulah jumlah jemaat pertama yang kita sebut jemaat mula-mula. Saudara, sekarang kita lihat apa yang dipesankan oleh firman ini kepada kita. Apa yang kita perlu simak dan kita perlu tirukan dalam hidup ini dari kehidupan jemaat mula-mula tadi. Yang pertama dikatakan mereka
bersekutu, sehati sejiwa. Mereka berkoinonia. Apa artinya mereka berkoinonia sehati sejiwa? Yang saya pahami ialah mereka mau mendengar satu dengan yang lainnya. Mereka tidak ngotot untuk mempertahankan pikiran dan pendapatnya. Mereka mau mendengar. Mereka menghargai sesamanya. Dan mereka terutama didasari oleh firman Tuhan dan kasih setia dari Tuhan Yesus. Makanya mereka mampu untuk sehati sejiwa. Saudaraku, beda pikiran boleh-boleh aja. Dan saya bayangkan mereka itu juga beda pikiran. Tapi karena mereka saling menghormati dan menghargai, mau mendengar dengan baik apa yang diucapkan oleh teman, maka mereka mampu untuk merubah pikiran, berubah sikap, dan mereka mampu untuk sehati sejiwa. Dan itulah yang indah sekali dalam berkoinonia itu, dalam persekutuan itu. Saudaraku, sehati sejiwa adalah awal daripada kehidupan bersama. Sehati sejiwa mendasari iman orang-orang yang percaya. Kita diingatkan pada kesempatan ini untuk tidak meniru apa yang terjadi di jemaat Korint, di Korintus itu. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 9, maka di situ dikatakan ada perpecahan, ada kelompok-kelompok dalam jemaat itu. Yang seorang berkata atau yang sekelompok berkata, aku kelompok Paulus, dan yang lain berkata, aku kelompok Kepas atau Apolos, dan yang lain, aku kelompok daripada Kristus. Ada pengelompokan-pengelompokan dalam jemaat. Padahal jemaat itu satu tubuh daripada Kristus, yang seharusnya mereka harus sehati sejiwa. Kenapa ada pengelompokan? Kenapa ada perpecahan? Yang saya pahami dari firman itu ialah karena masing-masing merasa benar, dia yang paling baik dan benar, sementara yang lain kurang baik dan salah. Ada perpecahan karena masing-masing tidak mampu untuk mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh kelompok yang lain. Itulah yang perlu kita simak dan kita hindari, supaya dalam berkoinonia di jemaat itu kita boleh sehati sepikir, sehati sejiwa, saling menghargai dan saling mendengar, karena kita bersaudara. Saudaraku yang kekasih, keluarga adalah gereja dalam bentuk mini. Keluarga adalah gereja dalam bentuk mini, dalam bentuk yang lebih kecil. Keluarga-keluarga itu kan bergabung menjadi satu jemaat. Dan keluarga itulah sebenarnya harus menampakkan sikap yang sehati sejiwa antara suami terhadap istri. Boleh berbeda pendapat, tapi bila mau saling menghargai dan mau saling mendengar, maka mereka pasti bisa sehati sejiwa mengambil satu keputusan apa yang akan dikerjakan untuk keluarga mereka, untuk pertumbuhan dan kebahagiaan daripada anak-anak mereka memasuki masa depan. Suasana keluarga yang seperti itu maunya harus menjadi suasana di tengah-tengah jemaat Tuhan. Pesan yang kedua dari firman tadi dikatakan bahwa mereka yang percaya itu, yang berkoinonia itu, mereka juga mau berbagi. Dengan bahasa lain,
mereka berdiakonia. Mereka berbagi. Berbagi artinya menyalurkan berkat bagi orang yang memerlukan. Seperti Abraham yang dikatakan, ditugasin oleh Allah Bapa di surga, aku memberkati engkau supaya engkau juga menjadi berkat bagi orang lain. Dalam jemaat mula-mula itu ada sifat yang mau memberi bertolong-tolongan, menyalurkan berkat agar orang lain boleh merasa indah kehidupan, dan dengan harapan yang menerima berkat itu bisa menjadi saluran berkat juga untuk orang yang lain. Jadi ada tolong menolong di situ. Memberi berkat bukan berarti bahwa kita hanya memikirkan diri sendiri. Kalau dikatakan memberi berkat, maksudnya ialah jangan egois. Jangan berkata dalam hati, ini untukku, ini milikku, untuk saya nikmati, untuk kami nikmati bersama dengan anak-anak kami. Yang lain nantilah, urusan lainlah itu. Jangan demikian. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 berkata, yang memiliki banyak atau yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, sementara yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dari yang memiliki banyak disalurkan berkatnya untuk orang yang memiliki sedikit. Dan dengan demikian ada keseimbangan. Dan itulah keadilan. Jadi keadilan itu harus dinampakkan, dipraktekkan dalam hal kemauan untuk memberi. Yang kaya, yang memiliki banyak, dengan senang hati menolong orang yang memiliki sedikit, yang miskin. Dan itulah keseimbangan itu. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya tiruan yang paling utama bagi kita ialah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan segala harta miliknya, bahkan jiwanya dan darahnya untuk semua orang yang percaya kepadanya, supaya mereka juga boleh hidup dan mereka menikmati hidup ini. Dan itulah masukan bagi kita, saudaraku yang terkasih. Kalau kita berbagi, jangan hanya dalam pikiran atau hanya dalam niat saja. Berbagi itu dinampakkan dalam prakteknya, melakukan sesuatu. Jangan hanya berkata dalam hati, nantilah, nantilah. Padahal sesudah nanti, nanti lagi, akhirnya tidak jadi. Ada ungkapan yang berbunyi, don't wait till tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu sampai besok. Lakukan apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Hari ini kesempatan yang diberi Tuhan. Besok tidak ada yang tahu. Nobody knows. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia nanti besok. Apa peristiwa yang akan terjadi yang mungkin tiba-tiba muncul. Oleh karena itu, selagi masih diberi waktu hari ini, selagi masih ada kesempatan, lakukanlah yang baik untuk kepentingan semua orang. Memberi bukan untuk dilihat dan dipuji orang, jangan. Tapi kita memberi dengan hati yang tulus karena Tuhan di sorga melihat apa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Dengan demikianlah
kamu memenuhi hukum kasih Kristus itu. Galatia pasal 6 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, ada hal yang menarik dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Dikatakan di situ, mereka memberikan persembahannya, memberikan materi, memberikan pertolongannya, dan itu diletakkan di depan kaki para rasul-rasul itu. Artinya apa? Mereka dengan senang hati dan rela memberikan apa yang dapat dia berikan. Karena mereka percaya bahwa rasul itu akan mengelolanya dengan baik. Jadi ada unsur percaya di situ. Sehingga mereka dengan senang hati dan rela memberikan pertolongannya. Itu masukan yang baru bagi kita. Jemaat itu yang dikelola oleh pimpinannya bersama dengan majelisnya, mereka harus menjadi orang yang dapat dipercayai. Di situ nampak transparansi, kejujuran, akuntabel, begitu istilah-istilah yang populer sekarang ini. Dapat dipercaya. Dengan demikian, maka anggota jemaat juga dengan rela memberikan apa yang dapat mereka sumbangkan. Jadilah gereja melalui pimpinannya menjadi organisasi yang terpercaya, yang akuntabel, dan dapat menjadi contoh untuk ditiru orang yang lain. Bantuan diberikan kepada setiap orang yang memerlukan, dan jumlahnya tidak sama. Kenapa? Karena tiap keluarga punya jumlah anggota yang berbeda dengan keluarga yang lain. Situasi yang berbeda, kemiskinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Itu ada data-datanya dalam pengelola di gereja itu. Sehingga bantuan yang diberikan seturut dengan keperluan yang daripada keluarga yang miskin tadi. Saudaraku, jangan berbohong. Berikanlah apa yang dapat kamu berikan dengan tulus hati. Kalau kita baca pasal 5 dari kitab Kisah Para Rasul ini, Ananias dan Safira karena berbohong menyembunyikan sebagian daripada apa yang sebenarnya harus dia berikan, maka mereka mati sekejap di depan rasul itu. Jangan berbohong, tapi apa yang ada dalam hatimu dengan tulus ikhlas, berikanlah untuk kepentingan orang lain. Saya akan akhiri renungan ini dengan pesan yang ketiga. Dalam jemaat mula-mula itu, ada kesaksian. Dengan bahasa yang lebih populer, mereka bermarturia. Ada kesaksian mereka. Selain memberikan pertolongan dan bantuan, selain daripada beribadah berkoinonia, mereka juga bersaksi melalui nyanyian mereka. Nyanyian bukan berarti soal melodi, soal musik dan suara yang menggelegar dan melengking dan menggetarkan hati. Kalau kita baca pasal 2 ayat 47 dikatakan jemaat itu menyanyi dengan sukacita dan mereka disukai, disenangi oleh semua orang. Mereka menyanyi dengan iman. Dan suara mereka yang keluar berdasarkan iman itu berbicara juga kepada iman para pendengar yang lain. Dan Tuhanlah dimuliakan di sana. Biarlah itu menjadi masukan bagi kita. Kita berkoinonia, bermarturia, dan berdiakonia.
Semoga firman Tuhan memberikan masukan bagi kita. Jemaat yang sudah merayakan Paskah, itulah jemaat yang baru, yang mau bersekutu, yang mau memberi, dan yang mau bersaksi. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu memberikan masukan yang sangat berharga bagi kami. Supaya kami melihat dan memahami bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri kami sendiri. Tapi hidup ini mau berbagi untuk memberikan sumber pertolongan kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. Mampukan kami Tuhan dalam rumah tangga kami dan juga dalam jemaat-Mu sehati sejiwa. Mampukan kami juga untuk saling menolong, memberi, karena itulah hukum Tuhan. Mampukan kami juga dalam hidup ini untuk bersuka cita, bersaksi, menyanyikan kebesaran Tuhan. Jauhkanlah dari kami sikap bersungut-sungut, tapi tanamkan dalam lubuk hati kami yang paling dalam itu, supaya kami memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, dan itu juga menjadi panggilan bagi orang yang lain bersyukur padamu. Kami berdoa untuk teman-teman kami, anggota jemaat-Mu ataupun masyarakat lainnya yang sedang sakit dan opname, yang juga sedang dalam perawatan oleh karena ancaman COVID-19 beserta varian yang baru itu. Oh Bapa di sorga, Tuhanlah yang memberikan pertolongan-Mu, kesembuhan bagi mereka. Dan layanilah juga ya Tuhan para medis dan semua pekerja yang menolong orang-orang yang sakit dan yang sedang dalam perawatan itu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu itu menjadi jemaat Tuhan yang berkoinonia, berdiakonia, dan bermarturia. Kami berdoa untuk para pendeta dan semua majelisnya, supaya Tuhan menguatkan mereka. Berkati juga pemerintahan kami, supaya program-program yang baik itu, terutama berkaitan dengan ekonomi dan vaksinasi ini, boleh berjalan dengan baik. Berkatilah kami juga secara khusus mereka yang sudah divaksin sampai 2 kali. Berkatilah, biarlah mereka sehat, panjang umur untuk hari-hari ke depan, dan kami ketemu lagi di dalam Kristus Yesus. Amin.